Bismillah, innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalakallahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau bangun tidurnya kita teringatnya mencarinya HP. Ulama-ulama dahulu kita bangun tidurnya teringatnya Al-Quran. Kalau mau tidurnya kita sekarang terlebih dahulu memegang HP. Kalau ulama-ulama terdahulu kita sebelum tidurnya memegang, membaca Al-Quran dan mengingat Allah. 1 menitnya kita tidak memegang HP, resah, galau. Ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, 1 menitnya tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, resah dan galau. Diamnya kita, jalannya kita, langkah kaki kita memegang HP. Ulama-ulama pendahulu-pendahulu kita, jalannya, diamnya, langkah kakinya membawa Al-Quran, membaca Al-Quran hatta fil qalbi. Disitulah ketika kamu ingin mengetahui kesibukannya ulama-ulama kita di dalam membaca, dalam bertakarrub kepada Allah, mengingat-ingat Allah melalui membaca Al-Quran, melalui karangan kitabnya, itu bisa kita lihat sekarang dengan cara kita setiap harinya kesibukannya dengan HP. Sibuknya kita setiap hari dengan HP itu bisa menjadi muhasabah kita, bisa menjadi introspeksi diri kita. Oh, seperti inikah kesibukan ulama-ulama pendahulu kita. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, setiap detik langkah kakinya, diamnya kita saat ini tidak lepas dari HP. Sama halnya dengan ulama-ulama pendahulu kita, seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Maliki, Imam Rifai, Syekh Athaillah Iskandari, Syekh Yazid Al-Bustami, Syekh Ibrahim Arham, Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Semuanya ulama-ulama pendahulu kita yang berkontribusi besar dengan tirakatnya, dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya, mengkarang puluhan jutaan kitab. Demi siapa? Demi kita saat ini. Coba bayangkan saja, andaikan tanpa beliau-beliau sampai saat ini kita tidak akan bisa belajar ilmu agamanya Allah. Kita dipermudah. Itulah, kita muhasabah diri, kita mengkoreksi diri. Kalau kita ingin melihat kesibukannya para ulama-ulama pendahulu kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah, mensibukkan diri kepada Allah, mensibukkan diri kepada agamanya Allah, kepada para umat, itu bisa kita lihat sekarang dengan cara kesibukan kita setiap harinya dengan hati. Oleh karena itu, kita sebagai generasi-generasi bangsa, generasi-generasi agama, harus menjadi pemuda-pemudi yang cinta kepada Al-Quran. Tanamkan Al-Quran di dalam hati. Sebab selama Al-Quran tertanam dalam hati kita, sebab selama Al-Quran itu masih tertanam di dalam hati kita, selama itu pun musuh tidak akan menghancurkan kita sebagai umat Islam. Saya pernah membaca dalam satu bukunya, itu ada pendeta-pendeta yang sedang berkumpul dalam satu forum.
di antara perkumpulan tersebut ada satu pendeta seniornya mengangkat tangannya dengan memegang Al-Quran. Hei teman-temanku semua, selagi umat Islam masih menanamkan ini kitab di dalam hatinya, menanamkan Al-Quran di dalam hatinya, selama itu pun kita tidak akan mampu menghancurkan mereka. Lantas ada satu pendeta yang masih berusia muda mendekati pendeta yang senior itu, lantas merebut Al-Qurannya dan diinjak-injak Al-Quran tersebut. Ditegur dengan pendeta seniornya, bukan seperti itu cara menghancurkan mereka, bukan dengan cara menginjak-injak dan menghina Al-Quran. Malah sebaliknya, jika dengan cara seperti ini, itu malah akan memperkuat umat Islam, mempersatukan umat Islam, bisa membahayakan diri kita sendiri. Ada yang bertanya, lantas seperti apa agar kita bisa menghancurkan mereka? Jauhkan mereka dari Al-Quran. Sebab ketika mereka ini sudah jauh dengan Al-Quran, saat itu pun mereka akan mudah kita hancurkan. Bukan dihancurkan, dibombardir, itu bukan. Dihancurkan akhlaknya. Terbukti sekarang. Lebih diprioritaskan mana antara produknya orang Islam dengan produknya orang Barat? Kamu tinggal mengakulasi waktu saja. 24 jam lebih banyak mana kita mengkonsumsi, menggunakan produknya orang-orang kita atau orang-orang Barat? Orang-orang kita itu notabene-nya orang yang beragama Islam. Dengan keadaan yang seperti itu, secara tidak kita sadari bersama, kita sedang dihancurkan, sedang diobok-obok, sedang dijajah oleh orang-orang tersebut. Dengan cara disibukkan dengan HP, disibukkan dengan isi jeroane HP. Adanya Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, kita lebih nyaman bertasabuh dengan orang-orang Barat. Kita lebih nyaman mengikuti gaya-gayanya orang Barat daripada mengikuti gaya-gayanya orang kita sendiri, yang notabene-nya itu adalah orang yang beragama Islam. Dengan hal itu, kita sebagai generasi-generasi bangsa, generasi-generasi agama, subhanul yaum rijalul. Baik dan tidaknya sebuah negeri, masa depannya itu tergantung dengan perilaku kita. Sebab pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau saat ini saja pemudanya tidak bisa menjaga akhlaknya, sebaliknya malah dihancurkan dengan gaya kita sendiri. Kita lebih nyaman bertasabuh dengan produknya orang Barat, tinggal tunggu saja kehancuran bangsa kita ke depannya. Ingat itu. Alhamdulillah, kita semua yang berada di sini masih tetap dilindungi oleh Allah, dengan bukti kita masih tetap cinta dengan majelis, cinta dengan ulama-ulama, dengan cara kita mengikuti kajiannya, menjadi santri-santrinya. Semoga kita tetap diakui sebagai santri-santrinya para kiai, khususnya Al-Mukarram Bapak Kiai Royatul Arifin. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad